Berbagai ahli dari berbagai keluarga diatur ke berbagai sisi kota, hanya keluarga suci yang dibiarkan sendirian. Shen Hong tersenyum ketika dia memandang Ye Zong dan berkata, "Saya tidak berharap kota Glory mengalami gerombolan binatang iblis. Sebagai anggota kota Glory dan demi keselamatan kota Glory, keluarga suci saya secara alami akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Saya bertanya-tanya apa yang Tuan Kota perintahkan untuk keluarga suci saya." Mata Ye Zong menyipit saat dia memandang Shen Hong dan berkata, "Para ahli keluarga suci akan pergi melindungi dinding utara, tapi saya harus meminta saudara Shen untuk pergi bersamaku ke tembok selatan untuk memegang garis itu." "Saya siap mengikuti Tuan Kota," kata Shen Hong, matanya menyipit saat dia tersenyum. Bagaimana dia bisa tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Zong? "Lalu, saudara Shen, ayo kita pergi." "Baik Tuan Kota." Nili, Yuze, Lu Piao dan yang lainnya dari kelompok itu tiba di tembok selatan terlebih dahulu. Dalam gerombolan binatang iblis ini, tembok selatan akan memiliki dampak pertama dan akan menjadi tempat paling berbahaya. Apa yang direncanakan Nili? Lu Piao merasa sangat ingin tahu. Karena pejuang menggali di sekitar tempat itu, tanah menjadi sangat bergelombang. Namun, lubang ini tidak berguna melawan binatang iblis angin salju yang kuat. Tidak peduli apa yang direncanakan Nili, kita hanya perlu mengikuti. Yuze mengambil sekop dan terus menggali lumpur. Ada sekelompok orang lain yang menebang ribuan bambu dan mengasah ujungnya, menjadikannya seperti tombak. Setelah itu, mereka menuangkan sesuatu ke bagian dalam bambu. Selain itu, sekelompok alkemis bergegas ke sini dan mereka semua memegang ember berisi zat seperti ramuan. Ramuan macam apa dalam ember itu? Kenapa mereka menuangkan ramuan itu ke lubang? Siapa tahu? Penjaga kota yang menjaga dinding dengan penuh rasa ingin tahu mendiskusikan tindakan Nili dan kelompoknya. Ribuan pejuang di bawah tembok kota masih sibuk. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan, efisiensinya masih sangat tinggi. Situasi yang diselesaikan masih lebih baik dari apa yang dibayangkan Nili dan Nili masih mengatur benteng lebih banyak lagi. Sementara Nili sibuk, Ye Ziyun dan Xiao Ninger menolak untuk tetap diam. Mereka mengambil sekop juga dan mulai menggali seperti pejuang normal lainnya. Pada saat ini, Ye Zong, Shen Hong, Ye Xiu dan yang lainnya semua melihat lubang di bawah tembok kota yang dipenuhi dengan segala macam zat cair dan merasa ingin tahu. "Apa yang terjadi?" Ye Zong bertanya Ye Xiu. Sudut mata Ye Xiu melirik Shen Hong, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak terlalu yakin." Shen Hong melihat ke bawah dan dengan bingung bertanya, "Gerombolan binatang iblis akan segera tiba, jadi apa yang dilakukan para idiot ini? Apa yang bisa dilakukan dengan lubang-lubang ini?" Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat menghentikan pasukan besar binatang iblis dengan lubang-lubang itu. Benar-benar konyol. Ye Zong dan Ye Xiu tidak membantah. Karena Nili sudah melakukannya, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Tidak ada gunanya berdebat dengan Shen Hong. Patriark keluarga surgawi berkata sambil tertawa, karena gerombolan binatang iblis akan datang, melakukan sesuatu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Shen Hong dengan bangga berkata, "Ini benar-benar pemborosan tenaga kerja. Untuk mengalahkan gerombolan binatang iblis kita masih harus bergantung pada kekuatan. Pukulan adalah jalan yang benar." Keheningan singkat. Selain suara menyekop yang datang dari bawah tembok kota, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Seseorang memecah kesunyian dan berkata, "Gerombolan binatang iblis hanya ada di tingkat jutaan, kita tidak perlu terlalu gugup tentang itu. Kami juga telah menahan puluhan juta gerombolan binatang iblis sebelumnya." 5 jam berlalu dengan sangat cepat. Gerombolan binatang iblis masih belum tiba. Semua orang melihat tanah di kejauhan, mereka sedikit bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mungkinkah gerombolan binatang iblis itu tidak datang lagi? Tepat ketika semua orang merasa sedikit lebih rileks di hati mereka, raungan binatang iblis terdengar dari lembah. Deru binatang iblis ini terdengar sangat sedih di malam yang tenang.
Mendengar raungan binatang iblis yang datang dari jauh, wajah semua orang berubah dan berteriak. Gerombolan binatang iblis akan datang, semua orang siapkan pertahanan penuh. Mendengar raungan binatang iblis, Nili dan yang lainnya dengan cepat menghentikan pekerjaan mereka dan memasuki gerbang kota. Semua binatang iblis ini meraung, menuju kota Glory. Nili berjalan ke sisi Yesiu, melirik Shen Hong, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Yesiu, suruh ayah mertua untuk tidak mengambil tindakan apapun terlebih dahulu. Tunggu sampai gerombolan binatang iblis itu tiba di tembok kota." Baik, Yesiu mengangguk. Dia sudah memiliki kepercayaan penuh terhadap Nili, karena itu, dia tidak meminta alasan Nili dan menyampaikan pesan Nili kepada Ye Zong. Kecepatan gerombolan binatang iblis sangat cepat, sudah kira-kira 3 mil jauhnya dari tembok kota. Ada segala macam binatang iblis besar bercampur, beberapa berukuran lebih dari 5 meter dan menakutkan. Semuanya dari berbagai leluhur keluarga menghunus pedang masing-masing. "Tuan kota, kita harus segera bertindak." "Tunggu." Ye Zong melambaikan tangannya. "Tuan kota, tunggu apa lagi?" kata Shen Hong dengan sedikit ketidaksabaran. Ketika Ye Zong dan yang lainnya bertarung, dia bisa menemukan kesempatan dan jika dia bisa membuat Ye Zong mati di tangan iblis buas tanpa cacat, maka itu akan menjadi sempurna. Mendengar perintah Ye Zong, semua dari berbagai ahli menahan langkah mereka. Mereka tidak bisa mengerti apa yang akan Ye Zong lakukan selanjutnya. Sebenarnya, bahkan Ye Zong tidak tahu Nili yang membuatnya melakukannya. Binatang-binatang iblis ini sebagian besar beratribut angin salju, jadi ketika mereka menyerang, badai salju bertiup, udara di sekitarnya menjadi kental. Setelah melihat tembok kota manusia, binatang iblis itu dengan marah meraung. Setiap dari mereka mulai berlari membabi buta menuju kota Glory.